Ada kesalahan yang bisa kita perbaiki dengan meminta maaf, tapi ada juga kesalahan yang membuat kita belajar bahwa tidak semua orang berkewajiban memberi kesempatan kedua. Halo, selamat datang di Bro Story. Di channel ini, gue gak akan mengajari lu bagaimana menjalani hidup. Gue juga bukan psikolog, gue cuma percaya setiap manusia menyimpan cerita. Dan kadang, cerita seseorang bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Cerita hari ini diangkat dari pengalaman nyata yang telah mendapat izin untuk diceritain. Beberapa nama dan detail sengaja gue ubah ya, untuk menjaga privasi. Tetapi emosi, penyesalan, dan pelajarannya tetap dipertahankan. Halo, nama gue Juno. Sekarang gue seorang dokter spesialis neurologi. Kalau orang melihat hidup gue hari ini, mungkin mereka bilang gue berhasil. Karir bagus, pendidikan tinggi, badan sehat, hidup juga mapan. Tapi ada satu hal nih, yang sampai hari ini gak pernah berhasil gue perbaiki. Namanya Mario. 10 tahun yang lalu, gue kehilangan orang yang paling percaya sama gue. Bukan karena dia berubah, bukan karena keadaan, tapi karena keputusan yang gue ambil sendiri. Sebelum gue cerita tentang Mario, gue ingin cerita sedikit tentang pekerjaan gue, oke? Banyak orang bilang dokter itu hebat, padahal kenyataannya, Jadi dokter berarti setiap hari hidup berdampingan dengan harapan dan juga kehilangan. Ada keluarga yang memeluk gue sambil mengucapkan terima kasih. Ada juga keluarga yang menangis karena orang yang mereka cintai tidak bisa diselamatkan. Gue tahu, hidup dan mati bukan keputusan dokter. Tetapi setiap kali seorang pasien meninggal di depan mata, selalu ada bagian kecil dalam diri gue yang bertanya, apa ada yang bisa gue lakukan lebih cepat? Perasaan itu tidak pernah benar-benar hilang. Luka seperti itu selalu ikut pulang. Mungkin karena itulah gue sering teringat luka lain yang jauh lebih lama. Luka yang gue buat sendiri, guys. 10 tahun lalu gue masih mahasiswa kedokteran. Masih muda, masih keras kepala, dan kalau gue boleh jujur, masih sangat bodoh. Saat itu gue lagi rajin-rajinnya nge-gym. Badan belum sebesar sekarang sih, tapi di masa itu gue pacaran sama seorang cowok yang namanya Mario. Dia lebih muda dari gue. Waktu gue kuliah, dia masih SMA. Hubungan kami sederhana. Dia selalu bikin gue ketawa. Dia manja orangnya. Dan setiap kali gue capek setelah kuliah, ketemu Mario rasanya seperti pulang. Dia sering bilang, gue lebih mirip kakak daripada pacar. Mungkin memang begitu sih bagi Mario. Gue adalah cinta pertamanya. Orang pertama yang membuat dia percaya kalau dirinya pantas dicintai. Kami menjalani hubungan itu diam-diam. Bukan karena malu, tapi karena saat itu kami merasa itu yang paling aman. Dan suatu hari, ada teman kampus yang mengajak gue menjadi foto model gitu, buat baju-baju olahraga. Awalnya sih gue nolak, tapi karena bayarannya lumayan, buat mahasiswa kayak gue gini nih, akhirnya gue mencoba. Beberapa kali Mario ikut menunggu gue saat sesi pemotretan. Dia kenal sama semua teman-teman gue. Selesai foto, kami pulang ke kos. Masak mie, nonton film, terus ngobrol. Hari-hari yang waktu itu terasa biasa-biasa aja. Sekarang justru paling gue rindukan. Sampai akhirnya gue kenalan sama seorang foto model cowok. Namanya Daniel.
Orangnya supel, gampang akrab. Awalnya sih kita cuma temen, dan gua gak nyangka suatu keputusan yang gua anggap sepele akan mengubah hidup gue selamanya. Hari itu, gua mengkhianati kepercayaan Mario yang paling inti. Dan beberapa menit setelahnya, pintu kamar kos terbuka. Mario berdiri di sana. Tatapan matanya masih gue ingat sampai hari ini. Dia gak marah sih. Dia juga gak teriak. Dia cuma menyipitkan matanya ke arah gue. Lalu ke Daniel. Terus balik badan. Pergi. Gue langsung ngejar. Dia nangis. Sampai akhirnya dia ngomong, "Jangan cari gue lagi." Cuma itu. Gak ada makian, gak ada drama. Justru itu yang paling menghancurkan gue. Setelah hari itu, nomor gue diblokir. WA gak pernah dibalas. Sosmed diblok. Rumahnya gak pernah lagi bukain pintu buat gue. Saat itulah gue belajar sesuatu. Permintaan maaf tidak selalu bisa memperbaiki sesuatu. Ada kepercayaan yang kalau sudah pecah tidak bisa kembali utuh. Gue juga mengakhiri hubungan pertemanan dengan Daniel. Bukan karena dia jahat. Semua ini terjadi karena keputusan gue sendiri. Gue yang milih. Dan gue harus bertanggung jawab. Sejak hari itu, gue menenggelamkan diri dalam belajar. Siang, malam, kuliah, jaga, belajar lagi. Sampai akhirnya gue lulus cum laude, jadi dokter. Lalu jadi dokter spesialis neurologi. Karir gue terus berjalan. Orang tua bangga, teman-teman ikut senang. Tapi setiap kali gue mencapai sesuatu, selalu ada satu nama yang muncul di kepala gue. Mario. Kadang gue bertanya, apa dia bahagia? Apa dia sudah menemukan seseorang yang menjaganya lebih baik daripada gue? Kalau suatu hari nanti kami dipertemukan lagi, gue tidak berharap dia kembali. Gue hanya ingin mengucapkan satu kata, maaf. Karena sekarang gue ngerti, pengkhianatan mungkin terjadi dalam beberapa menit. Tapi penyesalannya bisa tinggal seumur hidup. Kalau ada satu hal yang bisa kita bawa dari cerita ini, mungkin bukan tentang siapa yang salah. Bukan juga tentang siapa yang harus disalahkan. Mungkin pertanyaannya justru lebih sederhana. Pernahkah kita tanpa sadar melukai seseorang yang paling percaya kepada kita? Kalau iya, semoga kita masih punya kesempatan untuk memperbaikannya. Dan kalau ternyata kesempatan itu sudah tidak ada, semoga kita belajar untuk tidak mengulanginya kepada orang lain. Karena di Bro Story, kita tidak sedang mencari siapa yang paling benar. Kita hanya sedang belajar menjadi manusia.